Berikutnya yaitu debat, yaitu menjawab pertanyaan dari narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Siti Mahmudah. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Mulyono. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Iketut Darmawan. Baiklah, kita lanjutkan acaranya yaitu debat pada sesi yang kedua yaitu pertanyaan dari narasumber. Kepada para narasumber kami persilakan untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Iketut Darmawan. Kepada Pak Iketut kami persilakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada calon ketua OSIS atas nama Andara ya, nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, seandainya Andara menjadi ketua OSIS ya, amin ya. Seumpama kita sudah masuk sekolah secara tatap muka yang bertahap ya, terus ada siswa atau siswi yang tidak memakai masker, tidak memakai masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan yang 3M. Bagaimana tindakan Andara selaku ketua OSIS terhadap teman-teman Andara yang melanggar protokol kesehatan 3M? Anggap salah satu aja yang tidak memakai masker. Silakan. Untuk menjawab ya Pak, 3M adalah kewajiban setiap individu dalam masa pandemi ini. Keberhasilan kita terbebas dari masa pandemi ini bukan hanya urusan pemerintah ataupun tenaga medis, tapi juga hasil usaha bersama kita yang dimulai dari penerapan sistem pola hidup sehat dan 3M. Penanganan awal untuk anak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan 3M bisa dengan sanksi lisan berupa teguran dan penyuluhan. Diharapkan setelah diberikan penyuluhan, anak tersebut dapat memiliki pengetahuan yang cukup dan akhirnya sadar untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan 3M. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Andara atas jawabannya atau tanggapannya. Bapak pengen nanya lagi nih, satu lagi pada Andara. Seandainya orangnya itu aja sampai dia melanggar 2 atau sampai 3 kali atau bahkan lebih, tindakan nyatanya selain memberikan masukan atau edukasi, apa yang Andara lakukan selaku ketua OSIS? Seandainya anak tersebut orangnya itu aja, misalnya si A melanggar tidak pakai masker atau ngobrol terus berkerumun ya, atau tidak menjaga jarak, orangnya itu aja, dikasih peringatan sudah, dikasih penyuluhan sudah, apa tindakan Andara selaku ketua OSIS? Tindakan yang saya akan ambil adalah, pertama saya harus membicarakan dulu dengan anggota OSIS lainnya dan menanyakan anak ini, kenapa sih dia nggak ikutin protokol kesehatan? Apakah lupa? Jika lupa, kita akan terus untuk mengingatkannya Pak. Jika dia terus menerus, saya dan anggota OSIS lainnya akan bekerjasama dengan BK untuk menasihati dan memberitahu anak ini. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Andara. Artinya maksud Bapak itu, Andara sebagai ketua OSIS dan pengurus OSIS itu tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, terutama 1 guru BK, kedua pembina OSIS, yang ketiga kesiswaan, dan Bapak Ibu guru yang lain. Itu kerjasama ya, apabila ada anak-anak yang terus menerus melanggar atau beberapa kali melanggar. Ya, terima kasih Andara. Silakan. Terima kasih Pak Ketut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang kedua masih Bapak Iketut Darmawan. Oke, Pak Iketut Darmawan mau disampaikan kepada siapa pertanyaan yang keduanya, Pak?
Pertanyaan yang kedua, ini yang cowok ini. Nafis dan Nafis. Oh, kepada Nafis. Oke, Nafis silakan bersiap. Ya, Duk Nafis. Ini karena masalah tawuran ya. Seandainya Nafis siapa namanya? Nafis Ajikra menjadi ketua OSIS. Pada saat pelaksanaan tatap muka belajar di sekolah secara bergantian, itu ada anak-anak atau teman-teman APIS setelah bubar sekolah tidak langsung pulang. Dia bergerombol, berkumpul, yang punya niat akan melakukan suatu tawuran atau menyerang sekolah lain. Nah, apa tindakan Nafis selaku ketua OSIS apabila melihat gelagat dari teman-teman Nafis yang seperti itu? Silakan Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi untuk menjawab Pak Ketut. Yang saya akan lakukan jika saya menjadi ketua OSIS, pertama-tama adalah saya akan memfoto atau merekam teman-teman saya itu untuk bukti kejadian. Lalu saya akan berkoordinasi dengan pembina atau dengan OSIS lainnya. Dan untuk selanjutnya itu akan ditindaklanjuti untuk menangani hal tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih Nafis jawabannya dan tanggapannya. Apa cukup memfoto aja? Setelah memfoto melaporkan? Apa tidak memberikan suatu solusi atau memberikan arahan atau apa gitu kepada teman-temannya supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau tata tertib sekolah itu? Untuk bisa menjawab Pak Ketut, mungkin saya akan mengajak dia untuk ke hal yang positif, untuk ke hal yang lebih baik, dan juga mengayomi dia untuk menjadi siswa yang disiplin. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Nafis atas jawaban atau tanggapannya. Terima kasih Pak Ketut. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menginjak pada pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, pertanyaan ini akan disampaikan oleh Bapak Mulyono. Kepada Bapak Mulyono akan mengajukan pertanyaan kepada siapa, Pak? Ya. Terima kasih Bu Ana. Lia Latifah. Oke, Lia Latifah silakan bersiap-siap. Baik, dengarkan ya Lia pertanyaan dari Bapak. Lia sudah belajar di SMP 89 kurang lebih hampir 2 tahun ya. Betul ya? Iya, sekarang kelas 8. Tentunya sudah hafal tentang kegiatan ekstrakurikuler itu banyak macamnya, banyak ya. Setiap tahun ada perlombaan yang diperuntukkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Hasil itu tentunya ada salah satu diperuntukkan untuk mengangkat nama 89 di tingkat Kodia maupun di tingkat provinsi ya, supaya nama SMPN 89 itu menjadi lebih terkenal. Pertanyaannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS untuk menuju teman-teman kamu yang punya prestasi dalam bidang ekskul
yang nantinya bisa mengikuti kejuaraan hingga juara di tingkat Kodia maupun ke tingkat DKI dan bahkan mungkin ke tingkat nasional. Sedangkan sekolah tidak punya anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut. Kira-kira menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Sekian pertanyaan Bapak yang pertama ya. Tolong dijawab dulu oleh Lia Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, instruksi menjawab. Ya. Dengan penelitian pengembangan ekskul, saya akan mengaktifkan banyak ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan menambahkan dan mengayomi siswa-siswi SMP 89 untuk mengajak mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMP 89. Dan untuk anggarannya mungkin akan menggunakan sedikit uang kas OSIS untuk memberikan penambahan untuk ekskul yang akan dilakukan. Sekian Pak. Ya, Lia, terima kasih jawabannya. Yang ingin Bapak sampaikan dalam pertanyaan tadi adalah pembiayaan untuk kegiatan perlombaan ekstrakurikuler sampai Kodia, provinsi, dan bahkan ke tingkat nasional. Itu membutuhkan biaya yang banyak, apalagi andai kata yang lolos itu adalah kejuaraan yang bersifat bergu, 5 orang dan sebagainya. Emang pertanyaan saya berikutnya, dana OSIS banyak. Emang OSIS dipungut biaya? Ayo, silakan jawab. Baik Pak, instruksi menjawab. Sebelumnya memang OSIS tidak mengambil anggaran yang banyak untuk uang kas, hanya saja untuk keperluan di OSIS untuk kebutuhannya. Dan untuk menganggarkan dana yang lebih besar, mungkin saja saya akan berkoordinasi dengan guru-guru ataupun kepala sekolah untuk menanyakan hal untuk melakukan kegiatan lomba di luar sekolah. Gitu, Pak. Ya, solusinya mungkin nggak kamu bisa mencari sponsor atau mungkin bekerja sama dengan instansi lain di luar sekolah misalnya, atau mungkin bahkan ketika ada orang tua yang memiliki kemampuan untuk mendonasikan dananya dalam kegiatan tersebut, mungkin nggak itu bisa dilakukan oleh OSIS nantinya. Oke, baik Pak, saya interupsi menjawab Pak. Mungkin ya kebenaran yang tadi Bapak bilang, untuk menambah anggaran mungkin saya akan mengajak orang tua untuk mengkoordinasi barang. Mungkin saja ada yang mau berbagi untuk mengkoordinasikan lomba-lomba ini Pak. Dan untuk itu mungkin juga saya akan mencarikan sponsor untuk acara-acara lomba-lomba yang ada di luar sekolah. Gitu. Siap, sekian Pak, terima kasih. Lia Latifah, terima kasih jawabannya. Saya tunggu kamu nanti di pengurus OSIS 2021-2022 ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang keempat masih ditanyakan oleh Bapak Mulyono. Kali ini pertanyaannya kepada siapa Bapak Mulyono? Iya, pertanyaan keempat untuk Fabian. Oke, untuk Fabian Putra Suara. Mana Fabian? Fabian Putra Suara, silakan bersiap ya. Oke, siap. Masih sekitar kegiatan ekstrakurikuler ya, karena ini menarik sekali. Pertanyaan pertama tadi, untuk mengangkat nama 89, salah satunya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan mengikut sertakan dalam perlombaan baik di tingkat Kodia, provinsi maupun nasional. Ya, menurut Fabian kira-kira sebutkan deh kejuaraan apa saja yang sering dilombakan dalam rangka mengikuti di tingkat Kodia yang akhirnya berjenjang sampai tingkat nasional. Menurut kamu apa? Hafal nggak kira-kira? Perlombaan apa? Itu cabang olahraga atau cabang apa misalnya?
adalah seperti taekwondo, bisa silat, karate, dan mungkin lomba basket bisa juga sampai ke nasional. Jadi kita bisa mengadakan ekstrakurikuler di hari tambahan seperti hari Sabtu dan jam tambahan pada hari ekskul tersebut, Pak. Fabian, maksud pertanyaan Bapak di sini adalah lebih realnya cabang-cabang lomba apa saja yang dilombakan berjenjang mulai dari tingkat kodia, tingkat provinsi dan tingkat nasional yang sering dilakukan secara resmi oleh dinas maupun oleh kementerian. Selain olahraga, selain cabang olahraga lainnya, bisa seperti cabang OSN, bisa seperti Olimpiade Matematika, Olimpiade IPA, Olimpiade Bahasa Inggris, dan selain itu bisa juga lomba menari, lomba pidato yang bisa menuju ke kejuaraan nasional, Pak. ya, Fabian, Bapak garis bawah ya. Jadi lomba yang berjenjang dari tingkat kecamatan, kemudian wali kota, kemudian sampai ke provinsi dan nasional, itu kalau olahraga dulu namanya O2SN, sekarang diganti dengan KOSN. Ya, itu ada silat, ada atletik, ada karate, ya, dan sebagainya. Basket tidak masuk di sana. Kemudian untuk seni itu ada namanya FLS2N. Tadi disebutkan ada menari, sudah benar. Lalu ada menggambar poster, ya. Lalu ada gamelan atau mungkin musik daerah Nusantara, ada vokal dan sebagainya, gitar duet dan seterusnya. Lalu ada PAI, ya, PAI itu seperti ada musikalisasi tentang lagu-lagu Islam rohani, ya, kemudian ada lomba baca tulis Quran dan seterusnya. Lalu ada OSN, Sains, itu tadi disebutkan benar, ada IPA, ada matematika dan seterusnya. Ya, jadi di sana. Nah, tentunya kamu nanti kalau terpilih menjadi ketua, tugas itu yang harus diutamakan selain ekstra kurikuler yang lain. Karena apa? Cabang-cabang itulah yang nanti akan mengantarkan nama 89 ketika nanti bisa mengikuti sampai tingkat provinsi atau tingkat nasional, sehingga kita akan semakin berkibar. Ya, nama 89 akan semakin berkibar, dikenal tidak hanya di wilayah Jakarta Barat, tapi juga DKI Jakarta dan bahkan Indonesia. Seperti tahun kemarin, salah satu kakak kelas kalian itu meraih juara juara kedua di silat maju di tingkat nasional. Itu ya. Kalau nanti diperhatikan setelah kamu terpilih menjadi ketua OSIS periode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan disampaikan oleh narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Siti Mahmudah. Ibu Siti Mahmudah, pertanyaan ini akan diberikan kepada siapa, Ibu? Saya akan berikan ke Valerina dulu. Ke Valerina, oke. Valerina siap-siap ya, Nak, ya. Situ aja. Iya, Valerina, karena Ibu guru bahasa Indonesia, Ibu ingin sekali SMP 89 ini siswanya mempunyai karya. Jadi literasi itu tidak hanya bicara ketika pelajaran literasi di lapangan, tetapi siswa bisa membuat buku karya minimal dari cerpen atau dari puisi. Jika Valerina menjadi ketua OSIS, apa yang Valerina akan lakukan supaya SMP Negeri 89 itu siswanya mempunyai karya, mempunyai buku? Dan pertanyaan kedua,
Ketika sudah jadi buku, buku itu akan diapakan? Terima kasih. Izin menjawab, Bu Mahmuda. Menurut saya dapat dikembangkan dengan lomba-lomba pidato di luar sekolah maupun di dalam sekolah, baik di hari nasional maupun tidak. Dan juga ketika siswa tersebut sudah membuat karya, karya tersebut dapat diterbitkan sehingga dapat menghasilkan uang sendiri. Kurang lebih begitu, Bu Mahmuda. Caranya bagaimana supaya karya itu bisa tercipta? Nah, apakah Valerina mengetuk dari kelas ke kelas atau mempromosikan atau bagaimana supaya karya itu bisa tercipta begitu? Dan apa karya yang akan Valerina promosikan itu? Apakah puisi dulu atau teks tanggapan dulu atau yang lainnya? Izin menjawab, Bu Mahmuda. Bentuk literasi tersebut bisa dari cerpen atau dari cerita di media sosial, misalnya Wattpad. Dan cara mempromosikannya dengan media sosial juga, Bu, atau bisa dengan mempromosikan kelas per kelas seperti itu. Iya, mungkin jawabannya dari Valerina seperti itu. Tapi Ibu ingin mengingatkan kepada seluruh calon ketua OSIS, titip supaya nanti ketika menjadi ketua OSIS, Ibu titip supaya coba berikan untuk SMP Negeri 89 dari OSIS periode kamu, ciptakan sebuah buku dalam bentuk cerita pendek. Kalian bisa mempromosikan kepada seluruh anak supaya menyetorkan cerpen tersebut atau puisi yang dikoordinasi oleh kalian OSIS. Setelah itu bekerja sama dengan pembina OSIS atau Ibu untuk nanti diterbitkan. Seperti itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ke pertanyaan terakhir Ibu Mahmuda, berarti yang terakhir itu adalah Zahra, betul Bu Mahmuda? Betul sekali. Iya, betul sekali. Ya, silakan Bu Mahmuda dilanjutkan. Untuk Zahra, Ibu ingin bertanya, jika Zahra menjadi ketua OSIS, ternyata ada pengurus OSIS atau anggota pengurus OSISnya yang tidak mematuhi aturan yang sudah digarisbawahi dalam kepengurusan OSIS. Ya, bagaimana cara menangani anak tersebut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Bu Mahmuda. Tindakan saya sebagai ketua OSIS adalah memberikan peringatan terlebih dahulu, Bu, untuk siswa tersebut, karena kita pasti setiap aturan itu sudah disepakati. Jadi kalau emang dia nggak ngikutin, itu merupakan satu kesalahan. Kalau memang dia tetap tidak mengikuti itu, mungkin saya akan mengkoordinasi dengan pembina OSIS untuk menegur siswa tersebut. Itu, Bu. Iya. Jadi pesan Ibu untuk seluruh calon ketua OSIS dan pengurusnya nanti, kalian harus bekerja sama dengan baik, menjadikan kamu sebagai ketua OSIS yang cara memimpinnya itu harus berkoordinasi terus, jangan one man show, bekerja diri sendiri, itu tidak boleh. Ya, kalau ada apa-apa selalu berkoordinasi dengan pembina OSIS, dengan kesiswaan dan dengan wakil kepala kesiswaan, yaitu Pak Ketut. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber dan kepada anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk sesi yang kedua debat kali ini sudah selesai. Kali ini kita masuk ke waktu istirahat sebelum ke sesi yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.